Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, atas izin Allah Bapak Ibu kita bisa berkumpul di sini ya, untuk melanjutkan ya, thalabul ilmi ya, mempelajari ilmu-ilmu yang ya, ada dalam kitab Syarah Usul Al-Iman ya, karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang penting ya Bapak Ibu, yaitu pentingnya kita beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Takdir itu artinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bedanya takdir dengan qada ya? Ada qada qadar, kita sering mendengar qada dan qadar. Nah, kalau qada itu merupakan dijelaskan oleh sebagian ulama, al-qada huwa al-hukmul kulliyul ijmali fil azal wa amma al-qadar juz'iyatu dzalikal hukm wa tafasilihi. Qada itu adalah hukum atau ketetapan yang bersifat menyeluruh global fi al-azal. Azal itu sejak dahulu kala. Sementara takdir atau qadar itu adalah rincian dari ketetapan Allah yang bersifat global itu tadi. Sebagian ulama memberikan penjelasan ya antara qada dan qadar seperti itu. Nah, takdir itu adalah ketetapan Allah itu. Orang yang mengingkari takdir, nah, maka amal-amal dia itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita penting mengimani takdir, adanya takdir Allah Ta'ala, adanya ketetapan Allah terhadap diri kita masing-masing atau bahkan terhadap seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Ketetapan Allah sudah ada. Nah, di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, walladzi nafsu ibni Umar biyadihi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ada dalam genggaman tangannya, lau kana li ahadihim mislu uhudin zahaban, seandainya salah seorang dari mereka manusia itu ya, termasuk tentu kita ya orang beriman, dia ya punya emas sebesar gunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia sedekahkan, dia infakkan emas yang besar itu sebesar gunung Uhud nah, di jalan Allah, ma qabilahullahu minhu, Allah tidak akan menerima sedekahnya dia yang besar itu hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Nah, ini. Jadi bapak-bapak ya dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa beriman kepada takdir ini adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai hamba Allah. Karena kalau tidak, semua amal kita tidak akan diterima. Bahkan sehebat apapun amalan yang kita lakukan, itu nggak akan Allah terima. Sampai kita beriman kepada takdir ya. Maksudnya beriman kepada adanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengutip hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Nah,
ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apa itu iman? Maka Rasul mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, ketentuan Allah Ta'ala, baik ketentuan yang khair, yang baik, ataupun ketentuan yang buruk. Itu kesalian. Nah, itu dasarnya. Oleh karenanya kita wajib mengimani akan adanya takdir. Yang kedua, ya, kalau kita tidak percaya takdir, selain amal kita tidak akan diterima oleh Allah, kita juga tidak akan merasakan nikmatnya iman. Beriman itu nggak ada nikmatnya gitu. Kalau kita tidak percaya takdir. Nah, di sini dia pentingnya. Nah, maka disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, annahu qala li ibnihi, Ubadah berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, innaka lan tajida ta'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman hatta ta'lama, sampai engkau tahu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, bahwa sesuatu yang menimpa kamu, ya, itu tidak akan luput. Sesuatu yang akan menimpa dirimu tidak akan luput. Artinya pasti kena. Pasti kena. Nah, baik atau buruk, ya. Tadi hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan sesuatu yang meleset darimu itu tidak mungkin akan menimpa dirimu. Nah, tidak mungkin akan menimpa dirimu. Nah, ini kata Ubadah bin Samit kepada putranya. Artinya apa, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Ini adalah gambaran keimanan kepada takdir. Jadi kalau sesuatu itu tidak, ya, ditakdirkan tidak menimpa kita, tidak mungkin kena. Tapi kalau sesuatu tersebut memang ditakdirkan akan mengenai diri kita, pasti kena. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ya, kalau kita mendapatkan nikmat, misalnya itu takdir baik, ya, nikmat yang jarang gitu, ya, dan itu membahagiakan. Misalnya Bapak Ibu dapat hadiah mobil gitu, ya, kita diberi hadiah karena komitmen dan kinerja kita bagus. Nah, kalau memang Allah takdirkan kita mendapatkan hadiah besar itu, tadi dapat mobil misalnya, pasti dapat gitu. Kalau memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah tidak mungkin meleset ke orang lain, tidak mungkin. Nah, maka kalau kita paham itu adalah takdir, apa yang akan, sikap yang akan keluar dari diri kita, Bapak Ibu? Kita bersyukur, tidak sombong. Nah, orang yang sombong itu berarti dia tidak paham tentang takdir itu. Maka beriman kepada takdir itu bisa membuat seseorang bersyukur ketika dia dapat nikmat, ingatnya sama Allah gitu, bukan karena dirinya. Kalau orang nggak tahu takdir, wah ini kan karena kehebatan saya, kan, ini karena kinerja saya, ini komitmen saya, wajar lah saya dapat mobil misalnya. Nah, itu dia nggak syukur, tapi dia ngerasa jumawa gitu. Nah, itu karena dia tidak percaya takdir. Allah itu menetapkan takdir setiap makhluknya kapan? 50.000 tahun
Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Artinya lama sekali. Kita lahir saja dengan jarak bumi dan langit diciptakan berapa tahun, ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Nah, kita lahir tahun berapa? Katakan ada di antara kita yang lahir tahun 50-an. Ada yang tahu nggak? Tahun 50 itu, tahun 1950, jaraknya berapa tahun dengan awal penciptaan langit dan bumi? Nggak ada yang tahu kan? Lama sekali. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir kita udah ada. Nah, itu berdasarkan hadis ya, yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah menetapkan takdir makhluk-makhluk itu sebelum ya 50.000 tahun, 50.000 Bapak Ibu, bukan 50 tahun, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Qal wa arsuhu 'alal ma. Lalu Rasul mengatakan dan arasnya Allah Ta'ala itu ada di atas air. Hadis rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan hadis sekalian, jadi udah ada takdir kita akan dapat hadiah mobil dari tempat kita kerja, itu udah dicatat. Sudah ada. Pun begitu dengan musibah. Takdir kan ada yang baik, ada yang buruk. Tadi kan? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tadi yang contoh ini baik. Ada takdir buruk. Kita kena musibah. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kalau kita paham takdir, ya sudah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita tidak mau kan itu terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, ya itulah takdir. Kita teriak-teriak, kita marah-marah, ya, bisa berubah atau tidak? Tidak. Ketentuan Allah tidak bisa dirubah. Sudah terjadi, tidak akan mungkin bisa dirubah. Tinggal bersabar bahwa semua apa yang terjadi pada diri kita tadi itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seberat apapun musibah yang kita hadapi, kita tidak akan bingung, kita tidak akan stres, insya Allah. Kalau kita paham takdir, ilmu tentang takdir. Oh kok begini gitu, nggak terima kita. Oh, kan Allah sudah tetapkan 50.000 tahun. Nah, maka dengan begitu Bapak Ibu, kita akan merasakan manisnya iman tuh, nikmatnya beriman. Tidak berat. Ya karena ini ketetapan Allah Ta'ala. Nah ini contoh ya, takdir buruk gitu. Dan itu nggak akan meleset, memang harus seperti itu takdirnya. Nah ada kodok, ada kodar. Kayaknya pernah juga kita singgung dulu ya di majelis ini. Nah Bapak Ibu, jenengan inginnya takdirnya baik apa buruk? Baik ya. Semua kita inginnya punya takdir yang baik. Meninggal husnul khotimah. Anak-anak kita, cucu kita, semua baik, baik-baik, soleh-soleha, berbakti sama orang tua dan sebagainya. Semua kita menginginkan itu. Nah, makanya berdoalah terus gitu. Nah, la yaruddu ya al-qada illa doa. Tidak ada yang bisa mencegah qada atau takdir ya kecuali doa. Nah, misalnya kita ingin dapat qada, ketetapan yang baik, takdir dari Allah yang baik. Doa, di antara doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Hafal Bapak Ibu doa ini? Belum ya? Yuk bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i
darkis syaqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ada 4 tuh. Kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari jahdil bala, ujian yang berat. Setiap kita kan ada ujiannya. Ada orang yang diuji beratnya luar biasa. Mungkin kalau itu menimpa kita, kita gak kuat. Nah, makanya kita mohon, ya Allah jangan. Ya, lindungi aku berlindung kepada Engkau dari ujian yang sangat berat. Kemudian yang kedua, wadar kisyako, dan dari kesengsaraan yang dalam. Sengsara banget hidupnya. Ada nggak Bapak Ibu? Orang hidupnya sengsara sekali, ada? Ada. Nah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, wasu'il qada, dan dari qada yang buruk. Nah, ini dia yang ada relevansinya dengan pembahasan kita. Dengan qada yang buruk. Kita kan nggak ngerti, 50.000 tahun Allah sudah tetapkan. Ketetapan Allah terkait dengan kita, ya, terkait dengan takdir kita ini baik apa buruk. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, sekarang mungkin kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Kita nggak tahu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan bagaimana keadaannya, bagaimana kodok kita, kan nggak ngerti itu. Ada orang yang baik-baik saja tiba-tiba hancur, ya, ternyata dia hidupnya enak, punya jabatan, penghasilan besar, gitu kan. Ternyata tahu-tahu kena kasus, anaknya mukulin orang, ya kan, terbongkarlah semuanya. Akhirnya nama baik dia juga hancur. Itu kan ngeri itu kayak gitu. Padahal sebelumnya kan hidupnya sejahtera, enak, nyaman. Ternyata kodoknya ada yang buruk, habis semua. Nah, ini kita berlindung tuh dari su'il kodok, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan yang terakhir, yang keempat tadi, wasyamatatil a'da. Nah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari bahagianya musuh. Kita Pak, kalau punya musuh kita senang mentertawakan kita, kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Pasti keburukan kan? Kalau kita tertimpa keburukan, musuh senang nggak? Musuh kita senang nggak? Senang banget, tepuk tangan dia. Bahkan mungkin setiap jalan siul-siul dia, ya. Wah, kena lo kan gitu. Nah, kita mohon perlindungan dari keadaan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dan harus sekalian, ya, agar apa? Agar tadi takdir kita ini baik. Semua kita ingin dapat takdir baik. Tapi andai kata memang Allah sudah menetapkan buruk dan itu sudah terjadi, tidak ada pilihan kecuali kita sabar. Nah, karena tadi tidak mungkin keliru, ya, tidak mungkin salah. Apa yang akan menimpa kita pasti kena kita. Berusaha menghindar sehebat apapun, kalau memang sudah ditakdirkan kena, ya kena. Gitu. Oleh karenanya Bapak Ibu, kata para ulama, orang yang percaya dengan takdir, orang yang beriman sempurna keimanannya terhadap takdir Allah Ta'ala, hidupnya itu tenang. Hidupnya dia pasti tenang. Dapat nikmat dia tidak sombong, ya, karena dia paham betul nikmat itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu karena Allah yang menetapkan, bukan kehebatan kita. Ketika kena musibah, kita tidak bersedih hati, tidak merasa nelongso, tidak. Karena kita sadar betul ini adalah ketetapan Allah. Nah, maka kalau kita mampu seperti itu, Bapak Ibu, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman. Iman itu jadi nikmat, gitu ya. Yaitu, kalau tidak, tadi amal kita tidak diterima. Bahkan, ya, orang yang tidak percaya takdir kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi
riwayat Ibnu Wahab dalam kitab Al-Qadar ya. Di sana ada satu riwayat bahwasanya Nabi bersabda, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahullahu taala bin nari." Barang siapa orang yang tidak percaya kepada takdir, takdir baik atau takdir buruk, Allah akan bakar dia di dalam api neraka. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi ancamannya keras. Maka tidak ada pilihan, memang kita wajib beriman kepada takdir gitu. Wajib beriman kepada takdir. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Di dalam memahami takdir ini, manusia terbagi ya kepada 3 golongan ya. Ada manusia yang, ada orang yang dia ya apa namanya, fatalistik gitu ya. Fatalistik itu apa? Dia percaya takdir sampai-sampai ya dia itu menganggap manusia itu tidak punya kehendak, manusia tidak punya pilihan, karena semua sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Orang kaya itu sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, orang miskin sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, orang ahlul maksiat sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, orang taat juga sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dia masuk surga, dia masuk neraka juga sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Lah udah, jadi jalani saja hidup gitu ya, nggak usah ada usaha, karena kan semua takdirkan. Kamu kok nggak kerja, ngapain kerja? Wong kaya miskin sudah Allah tetapkan gitu ya. Ini namanya kaum Jabariyah. Jabariyah ya, tadi fatalistik ya, dia pokoknya udah semuanya Allah yang sudah tetapkan, manusia itu nggak punya pilihan, manusia itu nggak bisa ikhtiar, nggak ada pilihan kecuali ngikutin ketetapan Allah Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud fatalistik itu. Nah, ini tentu pemahaman batil ya, tapi ada gitu golongan orang seperti itu, dia kerja nggak mau ya, karena ya rezeki kan udah ditakdirkan, ada ketetapannya, kaya miskin sudah ada. Bahkan mungkin beramal pun dia nggak mau. Ngapain amal? Nanti kalau akhirnya kita masuk neraka juga ya. Kalau toh memang kita ditakdirkan Allah masuk surga, masuk surga ya udah, jalani aja gitu. Kamu kok cari rezeki dari yang haram-haram, kamu malah nyopet di bis setiap hari, ya inilah takdir saya kan. Ini takdir saya jadi pencopet, ini kan takdir Allah ya gitu ya. Dia apa namanya, nggak punya pilihan, menurut dia ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada orang yang seperti itu. Nah, memang betul di dalam beberapa ayat Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Itu memang betul. Bahkan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan kita. Ya. Dan Allah lah ya, Allah Maha pemelihara atas segala sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62 ya. Sementara surah As-Saffat ayat 96 tadi menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi kata orang-orang Jabariyah tadi, ya udah kan yang kita lakukan, yang kita perbuat itu Allah yang menciptakan, itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi itu nggak benar. Kenapa? Karena manusia punya kehendak. Nah, manusia punya kehendak atau disebut masyiah. Manusia punya keinginan. Manusia bisa melakukan ya sebab.
sebab dapat uang, supaya dapat uang sebabnya apa? Kerja, kan gitu. Jadi kalau ingin dapat uang ya kerja. Kalau ingin pintar berarti belajar, kan gitu. Itu namanya sebab. Belajar itu sebab yang menyebabkan seseorang bisa pintar. Kerja adalah sebab, ya, ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang misalnya. Nah, itu ada manusia dikasih. Tapi ada model kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua, mereka meyakini kaya miskin seseorang ya tergantung dirinya. Kalau dia kerja keras, pasti dia kaya. Nah, kalau dia pemalas, pasti dia miskin. Gitu ya. Ada orang yang berpaham seperti itu. Allah itu enggak ikut campur. Semua yang menentukan kita. Semua yang menentukan kita. Jadi kalau kita kaya, yaitu karena kerja keras kita. Nah, ini namanya kaum Qadariyah. Qadariyah. Tadi Jabariyah, yang kedua ini Qadariyah. Jadi betul-betul manusia itu merdeka. Manusialah yang menentukan segalanya. Allah itu nggak tahu apa-apa. Bahkan Allah nggak ngerti sebelum sesuatu itu terjadi. Wah, ini parah. Ya, ini juga bertentangan dengan banyak sekali dalil, ya, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, karena di dalam Al-Quran ada ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah manusia itu bisa berkehendak kecuali Allah menghendaki. Gitu. Apa betul ada jaminan kalau dia kerja keras pasti kaya? Ada jaminan? Tidak ada. Nah, maka keliru gitu kalau ada orang mengatakan Allah itu enggak punya andil sama sekali terhadap nasib seseorang. Nah, itu namanya kaum Qadariyah tuh. Nah, yang betul yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini Allah, ya, punya kehendak, manusia sebagai hamba dan makhluknya juga punya kehendak. Tapi memang, nah, kehendak manusia itu terjadi juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia diberikan ruang untuk memilih. Nah, misalnya kalau kita ingin bahagia, Allah sudah kasih tuntunannya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Kan ini informasi dari Allah. Jadi ibu, bapak, kalau kita ingin beruntung berdasarkan dua ayat ini tadi, apa yang harus kita lakukan? Berusaha membersihkan jiwa kita, hati kita. Kalau kita tidak membersihkan jiwa dan hati kita, apa yang akan terjadi? Kerugian. Wa qad khaba man dassaha. Nah, artinya dari ayat ini, nah, kita bisa mengambil kesimpulan, ya, Allah sudah memberikan informasi sebenarnya. Allah sudah memberikan jalan. Kalau kamu ingin bahagia, maka lakukan ini. Kalau kamu ingin rugi hidupmu, ya, maka ini akan kamu pilih. Tinggal kita mau mana. Kan itu. Kalau kita ingin beruntung, ya, sucikan jiwa kita, bersihkan terus hati kita dari penyakit-penyakit hati. Nah, itu. Maka dengan kita mengikuti tuntunan Allah, tentu saja, nah, kita akan beruntung tadi, seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam dua ayat yang tadi kami kutip itu. Nah, ini jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah, itu jadi ada kehendak manusia, ada kehendak Allah. Ada kehendak manusia, ada kehendak Allah. Dan kita harus, ya, menerima dua-duanya. Dulu pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya, kata mereka, ya Rasulullah, fabima al-amal, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal. Ya, duhai Rasulullah, untuk apa amal itu?
Tidakkah kita bersandar saja kepada kitab catatan ya Allah tentang kita dan kita tinggalkan, enggak usah beramal, karena kan semua sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Lalu apa kata Rasul? I'malu, beramallah kalian. Nah, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap orang itu akan dimudahkan seperti yang telah diciptakannya, sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang yang memang dia termasuk golongan orang yang bahagia, yuyassaro li amali ahli sa'adati, dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan amalan golongan orang-orang yang bahagia. Wa amma man kana min ahli syaqa, dan adapun orang ya, yang masuk golongan ya, yang sengsara, payuyassaru li amali ahli syaqa, dia akan dimudahkan ya, untuk beramal dengan amalan orang-orang yang sengsara. Nah, kemudian Rasul mengutip ayat Al-Qur'an ya, dari surah Al-Lail ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah itu. Dan adapun orang yang a'ta, atau itu memberikan ya sebagian dari hartanya, dia bertakwa, dia percaya akan adanya surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Nah sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhil ya, dia merasa cukup ya, dia tidak butuh Allah gitu ya, lalu dia mendustakan adanya surga, maka kami akan mudahkan dia ya, kepada kesulitannya. Mudahkan dia kepada kesulitan, karena tadi sikap dia itu bakhil, terus istagna dan kadzdzaba bil husna. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian ya, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, jawaban Nabi ketika ditanya oleh para sahabat ya, kan udah ada tuh ketentuan, udah ada ketetapan dari Allah Ta'ala, ngapain kita beramal? Udah kita bersandar saja kepada kitab catatan Allah Ta'ala. Enggak, kata Rasul ya, beramallah. Dan dengan demikian kita ini Bapak Ibu ya disuruh oleh Rasul untuk beramal, baik amal-amal untuk kehidupan akhirat maupun amal-amal untuk kehidupan dunia. Untuk kehidupan dunia berarti cari rezeki kan gitu, bekerja, nah, cari kenikmatan ya, cari apa yang bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sementara amal-amal untuk kehidupan akhirat ya, datang ke majelis ilmu, sholat 5 waktu, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah dan seterusnya, amalkan. Nah, nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Oke, itu saya kira yang bisa kita bahas ya pada kesempatan sore hari ini. Barangkali ada nanti di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kita sering mendengar orang berucap, "Yo wes emang nek takdir buka meme." Itu termasuk takdir yang gimana itu? Golongan yang mana? Golongan yang mana itu? Iya. Ya wes wong takdirku wong koyo ngene iki gitu ya. Nah, itu termasuk putus asa atau terus atau gimana ya? Atau nah, tinggal ini kasusnya apa misalnya. Dia itu ngomong begitu, keadaannya bagaimana? mungkin kadang orang nggak punya anak, nggak punya anak gitu ya. kadang orang hidupnya susah, terus ada orang yang timpa kemalangan terus, iya. berucap kayak gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu. Ini penting ya pertanyaan ini. Nah, ketika seseorang dia menghadapi ya, situasi yang kurang baik gitu Bu ya, tidak seperti orang pada umumnya tadi
udah lama berkeluarga tapi nggak punya anak, terus hidupnya kok susah terus, kena musibah terus gitu ya, malang hidupnya. Lalu akhirnya dia mengatakan, ya wis, memang takdirku koyongane iki kan gitu. Nah, ucapan seperti itu benar apa salah Bapak Ibu? Benar atau salah? Yang benar gimana? Nah, jadi ada benarnya, tapi nah bisa jadi salah juga gitu. Benar dia bilang ini emang takdir saya seperti ini. Kok kamu nggak punya anak udah puluhan tahun nikah ya? Ya inilah takdir saya kan gitu. Saya udah berusaha misalnya, saya udah berdoa, tapi Allah belum memberikan, ya berarti ini takdir saya. Kan benar kan? Nah itu benar. Tapi ketika dia mengatakan ya takdir saya seperti ini, bukan berarti kemudian berhenti berusaha kan gitu. Nah itu, misalnya hidupnya kekurangan terus gitu Bu ya. Nah, lalu dia bilang ya wis takdirku koyong ini iki. Habis itu dia udah nggak ada usaha apa-apa. Wong ini takdirku. Nah itu berarti kaum Jabariyah tuh. Iya kan? Nah, harusnya jangan berhenti sampai di situ. Ya sementara takdir saya begini, tapi insya Allah saya akan berusaha. Saya akan berusaha bagaimana supaya hidup saya ini tidak sulit terus gitu kan. Kan ada itu perintah dari Nabi. Kata Nabi apa? Rasul mengatakan, ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Nah, itu harusnya jadi motivasi itu. Jadi pendorong untuk kita gimana supaya kita bisa bangkit. Sementara ini mungkin secara ekonomi kok sulit gitu ya. Makan aja sehari mung sekali gitu ya. Susah gitu. Beli beras susah. Ya, beli gas susah dan seterusnya. Nah, ya wis mong takdirku koyong ngene iki kok. Nah, gitu. Itu ya, kalau dia ngomong begitu lalu kemudian dia menyerah gitu ya, tidak ada usaha, itu salah. Di satu sisi benar, sementara takdir dia begitu. Nah, apakah akan begitu terus? Kita kan nggak tahu kan. Nah, tapi yang jelas Rasul menyuruh kita untuk semangat. Ihris tadi ala mayan fauka. Semangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Kalau kita merasa uang bermanfaat, berarti semangat hidup, bekerja, berubah gitu ya. Orang obah orang mamah kan gitu kata orang Jawa gitu ya. Orang obah orang mamah. Lakukan sesuatu. Nah, jadi ada seorang ibu punya anak 4. Si ibu ini dia ibu rumah tangga, nggak kerja sama sekali. Ketika suaminya masih ada, ya betul-betul full di rumah, ngurusin anak, ya ngurusin rumah, masak dan seterusnya, melayani kebutuhan suaminya kerja. Qadarullah, Allah panggil suaminya dalam keadaan anak-anak masih kecil. Yang paling besar itu kelas 2 SD, yang kedua kelas 1 SD, yang 2 terakhir masih kecil-kecil. Bingung, pas suaminya meninggal, bingung. Iya kan? Nah, tapi itu takdir kan? Takdirnya dia, si ibu ini ditinggal suaminya ketika anak-anaknya masih kan kecil. Nah, itu takdir, nggak bisa ditolak kan? Tapi apakah terus merana? Apalagi kan orang biasa di rumah nggak pernah kerja, kira-kira bingung nggak ibu-ibu? Bingung kan? Tapi, nah, dia tahu tidaklah mungkin Allah ya memberikan musibah kepada hambanya kecuali pasti hamba itu mampu menanggungnya kan? Gitu. Gimana ayatnya tuh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali dia mampu menanggungnya. Paham si ibu itu. Anaknya juga dipahamkan. Ya ini takdir Allah. Bapakmu meninggal nak ketika kamu masih kecil. Bangkit. Akhirnya si ibu ini berusaha. Gimana caranya biar anaknya bisa
diurus, bisa sekolah. Tadinya nggak pernah kerja, ya udah kita jualan aja, jualan nasi uduk di depan rumahnya. Nah, terus berusaha, nggak laku awalnya, tapi dia terus ikhtiar sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Lambat laun akhirnya laku, akhirnya jadi ramai. Nah, kayak gitu harusnya. Akhirnya jadi terkenal itu nasi uduknya, ya, sampai orang itu antri mau beli nasi uduk si ibu itu. Padahal dia tadinya hanya ibu rumah tangga biasa. Akhirnya anak-anaknya dia bisa dikuliahkan, dia bisa bangun kontrakan dan seterusnya karena ramai sekali itu. Nah, itu contoh sikapnya, sikap seorang hamba ketika ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, lalu dia merasa ini ketentuan Allah, tapi dia tidak nelongso, dia bangkit. Nah, bangkit bagaimana caranya supaya, nah, seperti yang diperintahkan Nabi tadi, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, minta tolong sama Allah, jangan lemah. Nah, wasta'in billah. Nah, ini penting sekali, 3 perkara ini. Ini kata kunci penting, Bapak sekalian, ya. Jadi satu, tetaplah terus hidup semangat, beramallah terus. Tapi tadi minta tolong sama Allah ini jangan dilupain gitu. Kadang-kadang kan ada orang dia semangat, cuman nggak pernah minta tolong sama Allah. Nggak pernah dia berdoa sungguh-sungguh, berdoa sambil nangis gitu, ya Rob. Nah, si ibu ini tadi yang saya ceritakan, dia hampir tiap hari dia menangis gitu ya. Maksudnya menangis minta tolong kepada Allah supaya bisa menghidupi anak-anaknya. Nah, ini Bapak sekalian, ya. Jadi orang kalau paham ilmunya, dia insya Allah akan berubah gitu ya. Memang betul ada takdir yang tidak diinginkan, tapi dia paham. Maka tadi hadis Nabi ini penting banget tuh. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, bahwa kita itu harus semangat terus menghadapi hidup, ya. Takdir apapun yang kita terima, mungkin takdir buruk tadi, ya, tapi semangat hidup tidak boleh kendor. Nah, karena itu diperintahkan oleh Nabi. Bahkan Allah pun nyuruh kita kan di dalam surah Al-Jumu'ah itu. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kan itu kata Allah. Apabila salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di atas muka bumi, carilah karunia Allah Ta'ala, banyak-banyaklah ingat sama Allah, zikir sama Allah, maka kalian pasti beruntung. Nah, ini jadi kesalian dalam Al-Quran itu kita disuruh. Nah, ini tentu saja berlaku untuk hamba-hamba Allah yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika ada misalnya, ya, ibu-ibu yang tadi takdirnya, ya, mungkin buruk gitu, ya. Buruk menurut, sebenarnya buruk itu menurut kita. Ketetapan Allah itu selalu baik aslinya. Buruk, ketetapan Allah menjadi buruk itu karena perspektif kita, dari kita. Sebenarnya setiap ketetapan Allah itu aslinya baik. Nah, aslinya baik. Maka kita nggak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah, kata para ulama. Karena semua apa yang Allah tetapkan itu seluruhnya baik. Nah, hanya menurut pandangan kita itu buruk, karena mungkin berat kita terima gitu, ya. Tapi kalau kita mau mikir, itu pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah. Kan tidak mungkin Allah menetapkan satu perkara untuk hambanya, ya, kecuali pasti ada hikmahnya. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Nah, maka tadi rumus-rumusnya sudah diberitahu. Tadi semangat hidup, terus minta tolong sama Allah Ta'ala. Jadi itu, Bu. Jadi kalau dia hanya mengatakan, ya, nang takdirku koyongnya iki, terus dia nggak berusaha, ya udah begini kok takdir saya. Lah kan masih hidup gitu. Kita kan masih hidup. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha gitu, ya. Sambil tadi minta tolong sama Allah. Wong kita tiap hari kan baca dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang hanya baca itu tapi prakteknya enggak gitu.
Bahkan mungkin waktu dia baca ayat itu pun nggak paham artinya apa. Itu aja, Bapak sekalian. Terus sehari-hari nggak pernah doa minta tolong, nggak pernah. Nah, oleh karenanya ini Allah ngajarin kita lewat surah Al-Fatihah bahwa memang hidup ini harus terus selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya takdir kita tadi ya mudah-mudahan baik kan, ada perubahan dan seterusnya. Jadi itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah doa itu bisa mengubah takdir? Ya. Bapak Ibu dan sekalian, apakah doa bisa merubah takdir? Ada sebagian ulama membedakan qada dan qadar. Tadi ya, seperti yang tadi kami sudah sampaikan. Qada itu ketetapan Allah Ta'ala secara menyeluruh, secara global. Takdir itu adalah rinciannya. Ada juga yang mengatakan qada itu ketetapan yang belum terjadi. Setiap kita ini qadanya udah jelas. Takdir itu ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, sesuatu yang sudah terjadi bisa dirubah atau tidak? Nah, berarti tidak gitu. Tapi kalau qadanya Allah bisa dirubah atau tidak? Bisa. Allah sudah tetapkan. Kan tadi doa tadi bisa la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Maka tadi doa yang tadi kita baca itu minta perlindungan kepada Allah dari qada yang buruk itu Bapak-bapak. Itu doa yang diajarkan Nabi. Sebaiknya memang kita hafalkan doa itu. Nah itu, tapi kalau sudah jadi takdir ya. Tadi misalnya takdir si ibu tadi ya, anaknya kecil-kecil suaminya meninggal. Bisa nggak dirubah? Suaminya hidup lagi. Ya Rob, hidupkan lagi suami saya ya Allah. Kan nggak mungkin, karena sudah terjadi gitu. Nggak bisa dirubah. Nah, tapi kalau qada ada tadi la yaruddu al-qada illa du'a. Doanya tadi. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an pun Allah mengatakan ya, itu ada dalam surah Ar-Ra'd kalau nggak salah ya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah itu bisa saja menghapus ketetapannya yang Allah sudah tetapkan untuk hamba-hambanya, Allah hapus. Oh si fulan ini misalnya ada seorang perempuan ditetapkan oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz bahwa dia akan menikah, lalu kemudian dia akan ditinggal mati oleh suaminya ketika masih kecil misalnya, anak-anaknya. Qadanya begitu ketetapannya. Tapi kan gak ada yang tahu qada itu. Ini contoh saja. Andai kata seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, tapi si wanita muslimah ini dia paham ya, bahwa doa bisa merubah qada ya. Lalu dia takut tentu saja ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan anak-anak masih kecil gitu ya. Maka akhirnya dia berdoa terus sama Allah. Bisa nggak akhirnya oleh Allah malaikat hapus tuh, ganti itu. Nah, ketetapannya ganti, jangan suaminya jangan meninggal ketika anaknya masih kecil. Nah, ganti. Ya, mungkin suami dia sepasang suami istri meninggalnya pada usia 70 tahun dua-duanya. Mungkin nggak? Mungkin. Yamhullahu ma yasha. Allah bisa saja menghapus apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, atau Allah tetapkan. Wa indahu umul kitab, karena di sisi Allah lah umul kitab atau lauhul mahfuz. Jadi bisa. Tapi kalau udah jadi takdir ya berarti itulah takdirnya. Tapi kita bisa bangkit ya, kita bisa berusaha. Yaitu wallahu alam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu ya. Dan dengan demikian kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.